Halo adik-adik semua para siswa yang akan mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional ataupun Bapak Ibu guru dan saudara-saudara semua rekan-rekan pengajar yang ingin mempersiapkan siswa-siswanya menghadapi ujian nasional. Nah ini kita bahas ujian nasional tahun 2014 sesuai dengan kisi-kisi. Yang pertama tentang logika. Logika ini ada dua kisi-kisinya, yaitu tentang kesimpulan, kemudian yang kedua adalah tentang ingkaran atau kesetaraan. Nah, saya bahas dulu ingkaran dan kesetaraan karena apa? Ketika menjawab soal kesimpulan, kadang butuh teori yang ada di ingkaran atau kesetaraan. Maka saya balik nomor 2 dulu baru nomor 1, gitu ya. Nah, langsung coba ini. Nomor pertama, ini kisi-kisi yang pertama. Teorinya apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini coba kita lihat dulu teorinya. Jadi untuk setara, kesetaraan atau ekuivalen gitu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan gini, jika P maka Q ini akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, gitu ya. Nah, lihat polanya, balik sama diingkar, gitu ya. Contoh, jika hari ini hujan maka jalanan licin, berarti apa? Ekuivalen dengan, ingat pengen tadi apa, hari ini hujan, ini adalah jalanan licin, sehingga jika hari ini hujan maka jalan licin ekuivalen dengan jika jalanan tidak licin maka hari ini tidak hujan, gitu ya. Jadi dibalik dan diingkar. Contoh lagi, misalnya jika hari panas maka tidak hujan, gitu. Berarti apa? Jika ya hujan maka hari tidak panas, ya betul ya, gitu. Nah, coba sekarang kedua, masih jika P maka Q. Ini ekuivalen dengan apa? Negasi P atau Q. Nah, lihat polanya. Jika makanya menjadi atau, yang depan diingkar, yang belakang tetap ya. Contoh aja langsung. Jika hari ini hujan, maka jalanan licin. Ekuivalen dengan apa? Hari ini tidak hujan atau jalanan licin. Gitu. Jadi jika makanya tidak ada. Ulangi lagi. Jika hari ini hujan, maka jalanan licin. Gitu. Nah, ekuivalen dengan apa? Hari ini tidak hujan atau jalanan licin, yang belakang nggak berubah. Contoh lagi, jika hari panas maka tidak hujan, hari ya tidak panas atau tidak hujan, gitu ya. Nah, itu. Nah, coba ini penting, usahakan bisa betul ya. Nah, sekarang gini, berikutnya ini sering semuanya nggak ada masalah, bisa semua ingkaran dari P atau Q ya. Nah, jadi apa nih berarti? Negasi P dan negasi Q, gitu ya. Nah, gampang, ini juga sama, P dan Q ekuivalen dengan apa? Ya, dengan negasi P atau negasi Q. Nah, yang susah kan ini, ingkaran dari jika P maka Q ekuivalen dengan apa? Nah, jangan masalah, ini PQ negasi Q, wah ini juga sama PQ negasi P kemudian negasi Q. Nah, terus ini atau dan dibalik, dan atau dibalik, wah ini juga sama, dibalik panahnya, wah jangan ya, oh boleh, ini ngasal ya, itu nggak boleh ya, jangan gini. Ini gampang, ya ini memang susah tapi kita punya akal, gini aja. Jika maka bisa berubah menjadi atau, dan kalau atau ingkarannya gampang. Berarti apa? Pandanglah ini sebagai negasi P atau Q. Ingkarannya apa? Coba lihat, negasi P ingkarannya jadi apa? P atau menjadi dan. Nah, Q menjadi negasi Q. Contoh, ingkarannya jika hari hujan maka jalan licin. Berarti hari hujan dan jalanan tidak licin ya, gitu. Terus sekarang tentang kuantornya. Kamu tahu dibacanya apa ini ya, itu. Nah, ini ulangi lagi biar lebih rapi, walaupun tetap jelek tulisannya. Nah, mending ya, ini bukan atau, ini adalah semua. Nah, itu atau setiap. Nah, jadi ini menunjukkan seluruhnya. Sering yang dipakai adalah kata setiap atau semua, kata kunci yang sering dipakai ya, itu. Nah, biasanya juga ada kalimat di belakangnya. Terus ini dibacanya adalah ada, gitu ya. Nah, ini atau yang sering dipakai ini biasa ada, bisa juga beberapa. Intinya adalah ini menunjukkan sebagian, kalau ini seluruhnya, kalau ini sebagian ya. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana kalau diingkar. Ingkarannya gampang, dibalik aja menjadi ada atau beberapa ya.
Nah, kalimat di belakangnya diingkar. Ini juga sama, diingkar, maka kalimat di belakangnya menjadi semua, dan ini juga diingkar, gitu ya. Nah, contoh, semua siswa berseragam. Ingkarannya, ada siswa tidak berseragam. Atau bisa juga nih, misalnya ada siswa berkacamata. Ingkarannya, semua siswa tidak berkacamata, gitu ya. Nah, coba contoh langsung praktek, gitu ya. Gini, yang ditanya adalah setara. Kalimat yang disetarakan adalah jika maka. Maka ada dua kemungkinan. Bisa jika maka lagi, bisa pakai atau. Cek jawaban. Ada yang jika maka, ada yang tidak. Yang tidak cek duluan, karena paling gampang. Kata kuncinya apa? Harus atau. Nah, cek. Ini apa? Apa ini? Dan wah, nggak mungkin ini. Salah. Nggak usah dibaca lagi. Ya, jadi ini menghemat. Karena jangan lupa, kesulitan kalian para siswa adalah ketika menghadapi soal pilihan ganda, sudah tahu jawabannya tapi bingung milih pilihannya yang mana karena kalimatnya mirip-mirip ya. Nah, maka yang enak adalah gitu, cek kata kuncinya ya gitu. Nah, kalau ini apa? Atau, perlu dicurigai. Nah, kalau atau depannya apa? Negasi P. Nah, ingat tadi P-nya apa? Ini kan, ini adalah P. Nah, negasinya P-nya pejabat negara jujur. Negasinya, nah bukan ini kan, ini salah karena harusnya pejabat negara tidak jujur, gitu ya. Nah, sekarang tinggal A, B, C, semuanya menggunakan jika maka. Nah, kalau jika maka lihat polanya. Kita nggak belum baca semuanya, yang penting ini aja. Depan negasi Q, belakang negasi P. Nah, ini adalah Q. Nah, dari sini. Ini Q-nya. Berarti kalau ada Q pakai kata semua, maka depannya mesti beberapa, bisa juga ada. Nah, lihat A. Jika apa ini? Ini kan P, negasi P. Salah ya, bukan ini sama nih, salah ini ya. Ya sudah, C tadi baca dulu, nggak perlu, yakin nggak ada lagi yang lain lo, kenapa nggak dibaca, sibuk ya gitu. Mending berikutnya aja langsung ya gitu. Jadi kayaknya kayak gitu triknya ya gitu. Nah, sekarang lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan, ada 3 rumus yang harus dihafal, mau tidak mau harus hafal ya, walaupun satu rumus itu gampang sih, bisa tanpa menghafal ya gitu, tapi yang 2 yang lainnya dihafal ya itu. Nah, gini, ada 3. Yang pertama adalah ponen, kedua tolen, berikutnya apa? Silogisme. Nah, ini kalau ponen gitu ya, kalau ponen begini tulisannya ya gitu. Nah, terus apa lagi sini aja wes. Kalau tolen, nah, ini ya, kadang juga modus ya. Nah, ini silogisme. Silogisme, tulisan nggak pernah bagus ya, silogisme. Nah, ponen, tolen, dan silogisme itu semuanya diawali dengan jika P maka Q. Ini juga sama, jika P maka Q. Nah, ini yang sering tidak perlu ngapalin, tidak perlu rumus, bahkan ada soal langsung ketemu jawaban ya gitu. Nah, sudah, ini tebakan ya, apa jawabannya ya, P maka R gitu ya. Tapi hati-hati, kadang kamu yakin betul bisa, kok jawaban begini nggak ada. Nah, jangan buru-buru bilang bonus. Ingat, ini implikasi jika maka. Kalau yang begini kok nggak ada, maka barangkali bentuknya kan ada ekivalen. Nah, bisa pakai ini dibalik dan diingkar, bisa pakai atau itu. Sehingga kalau misalnya yang seperti ini kok tidak ada ya, nah, kalau yang seperti ini kok nggak ada ya, jangan langsung disebut wah ini bonus, jangan ya itu. Nah, bisa aja begini, negasi R maka negasi P gitu ya. Bisa juga negasi P atau R gitu ya. Jadi kalau ini nggak ada ya jangan buru-buru, wah kacau soalnya ya, itu tidak. Nah, gini, sekarang bagaimana kalau ponen P ya, ini juga P pertama ya itu. Kesimpulannya apa? Tidak ada lagi yang lain, yang Q yang belum ya. Tolen depannya P itu apa? Tidak terakhir ya itu. Kesimpulannya apa? Ya tentunya tidak lagi P gitu ya. Langsung. Nah, jangan lupa juga namanya kesimpulan selalu 2-2, tidak 3 sekaligus. Kalau ada 3, bikin 2 dulu, baru yang ketiga ya. Nah, coba ini, ada siswa yang tidak rajin. Nah, ini disebut apa? Ini terserah, kasih lambang saja ya itu. Nah, pakai P boleh, kan ini ada kata tidak. Bagaimana kalau negasi P? Silakan, terserah ya, itu bebas. Nah, atau hasil ulangan baik ya, tadi apa? R, sehingga kita bisa tuliskan P atau R gitu ya. Kemudian jika hasil ulangan baik, nah tadi kan sudah, R sih, jangan R lah, ganti ya itu. Nah, jangan R,
nih ganti aja lah itu. Jadi ini enaknya ki saja itu, ini ki, ini adalah ki. Nah, ulangi lagi, jika hasil ulangan baik, ini hasil ulangan baik, sama kan ya, ya kasih lambang yang sama gitu ya. Nah, ini jika ki, kemudian maka beberapa siswa dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi. Nah kan ini belum, berarti kasih R saja yang belum ya, ini R ya gitu, anggap saja ini R, ini kita hapus dulu, kita perbaiki gitu. Ya, ini adalah R, kemudian yang terakhir semua, ini beberapa, ini semua tidak dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi, yang tadi dapat. Nah berarti apa, ini kan ada hubungannya, berlawanan kan, makanya adalah negasinya R. Jadi yang terakhir adalah negasi R. Hati-hati, jangan main cepet-cepetan ya, boleh cepet tapi harus yang pasti, jangan yang seringnya atau biasanya, tadi bisa salah. Contoh begini, wah ini kan negasi R, wah negasi kan ya, berarti kayak tadi tolen, negasi lagi, wah berarti negasi R, ini negasi P. Nah jangan, nggak mesti seperti itu ya, itu jangan, biasa aja dulu, sabar ya, itu tenang aja, Belanda masih jauh ya, itu apa itu ya. Nah ini jangan lupa, dalam kesimpulan tidak ada yang namanya pakai atau, adanya apa, semuanya jika maka. Dan ingat tadi, kalau atau jika maka yang berubah hanyalah depan, diingkar ya, negasi P, maka yang belakang tidak berubah. Dan kita punya jika Q maka R, sehingga dari kedua yang pertama ini menjadi apa, negasi P maka R, sementara kita punya negasi R. Nah ini pakai apa ini, nah ini kan berlawanan, tidak yang terakhir, berarti apa, tidak yang pertama, negasinya negasi P, berarti P saja. Nah P tadi apa, ini kan P, ada siswa yang tidak rajin belajar, selesai. Nah ini jawabannya gitu ya. Jadi kalau kamu tadi langsung negasi R, wah ini beri negasi P, malah salah, repotnya lagi, sudah salah, jawabannya ada. Nah ini yang E ya itu. Nah itu ya, itu jawaban yang sengaja disediakan untuk menghibur bagi yang ingin cepat tapi salah ya, biar seneng gitu ya. Nah itu puas ya. Ya, oke, ketemu lagi di nomor berikutnya. Nah